Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini Gemah Ramadan di Masjid Abdurrahim Lanut Mulyono TNI AU yang ada di Juanda, dengan mengangkat topik perbaiki hubungan pergaulan sesama manusia. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Ada di Juanda ini, wabil khusus sama-sama kita hormati Komandan Lanut Mulyono ini beserta keluarga. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki malam 18 Ramadan, yang jikalau usia Ramadan ini nanti 30 hari, berarti tinggal sejenak lagi. Dan jikalau kemudian Rasulullah menegaskan bahwa awal rahmah wa awsatu maghfirah wa akhir minan nar, bahwa Ramadan ini dibagi menjadi 3. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, ampunan Allah, dan 10 hari yang ketiga adalah itqum minan nar, dalam rangka membebaskan diri, memohon ridha Allah untuk dibebaskan dari api neraka. Maka tentu semakin mendekati Ramadan berakhir adalah menguji kadar keimanan dan ketakwaan kita. Kenapa? Di awal-awal masjid yang sebesar ini terasa terlalu kecil karena saking banyaknya jamaah yang ikut sholat tarawih. Tapi sekarang sudah masuk di malam 18, berarti separuh kedua hampir berakhir, maka masjid ini terasa terlalu besar karena jamaahnya tinggal 1/5 dari ruang masjid ini. Maka tentu berbahagialah pada malam ini kita masih tetap bertahan, mempertahankan qiyamul lail kita, karena bagaimanapun juga di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Jikalau kita sholat isya berjamaah di malam Lailatul Qadar itu, maka kita seperti melakukan sholat berjamaah selama 1000 bulan. Kalau 1000 bulan dibagi 12 sama dengan 83,63 tahun. Berarti sama dengan sholat isya berjamaah sepanjang umur kita, jikalau kita dikasih umur 83. Jikalau kemudian kita tetap seperti ini, dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir tidak ada satu malam pun yang kita tinggalkan, fa insyaallah kita semua insyaallah 99,99% akan mendapat malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Karena itu, walaupun ini adalah bentuk dari uji keimanan kita, mudah-mudahan kita mampu mengencangkan ikat pinggang kita. Andaikan ada baju yang belum dibeli, mudah-mudahan membelinya bukan malam hari, hingga sholat tarawihnya tidak di mall, tapi sholat tarawihnya tetap berada di Masjid Abdurrahim ini. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini saya dikasih topik tentang manusia memuliakan manusia yang lain. Sekali lagi, manusia menjaga kemuliaan kepada manusia yang lain. Manusia itu dalam bahasa Jawa itu adalah wong. Wong sek gelem wong ke wong, mongko wong iku tetep disebut wong. Nanging wong lek wis gak wong ke wong, mongko wong iku wis dudu wong maneh. Contone, ada seseorang ada di satu tempat, di satu rumah, atau di satu kantor, atau
di satu tempat kerja ada satu orang yang masuk tanpa salam, kemudian setelah di dalam tidak memperdulikan orang yang ada di dalamnya, keluar pun dia kemudian tanpa pamitan, masuk tanpa salam, keluar tanpa pamitan, maka saking jengkelnya, maka ada orang yang nyebut, wong kok bludas-bludus koyok we. Kalau sudah wong kok bludas-bludus koyok we, berarti koyok we itu berarti bukan manusia lagi. Berarti we artinya apa? Dalam kehidupan ini, kalau ada orang tidak memanusiakan orang lain, maka sesungguhnya jati diri orang itu sudah bukan manusia lagi. Berarti kalau kita masih dianggap sebagai orang, maka tetap manusiakanlah manusia orang lain, karena ketika kita sudah memanusiakan manusia, maka manusia pun akan memanusiakan kita. Kalau kita ingin dihormati orang, maka hormatilah orang. Makanya Allah sendiri di dalam Al-Quran, فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا Fahayyu bi ahsana minha. Fa idza huyyitum, jikalau engkau diberi penghormatan oleh orang lain, maka berilah dia penghormatan sebesar sama dengan penghormatan itu. Bahkan aurudduha, bahkan balaslah dengan balasan yang lebih baik. Artinya ketika ada seseorang menghormati orang lain, Allah memerintahkan balaslah kebaikan orang lain itu sama dengan kebaikan yang diberikan itu, atau lebih baik lagi, karena memberikan balasan lebih baik itu lebih utama. Karena itulah satu ketika Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim hadis ke-54, Rasulullah bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la tahab. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan masuk surga jikalau engkau tidak beriman, dan seseorang tidak disebut sebagai orang yang beriman jikalau dia belum saling mencintai antara satu orang dengan yang lain. Ala adullukum ala syai', maukah engkau aku tunjukkan atas sesuatu, idza fa'altumuhu, jikalau engkau melakukannya, tahabbtum, niscaya engkau akan saling mencintainya. Maka sahabat menjawab, nggih ya Rasul. Maka Rasulullah bersabda, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antaramu. Prinsip salam itu adalah menebarkan rasa tentram dan damai kepada siapapun yang dijumpainya. Dengan etika salam adalah hormati, muliakan orang yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda. Karena orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, maka Rasulullah di dalam riwayat yang lain, dia bukan umatku. Maka jikalau kemudian kita merasa sebagai umat Rasulullah SAW, tidak ada pilihan lain kecuali dalam hidup ini adalah saling menebar keselamatan. Sementara kalimat salam itulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkapnya begitu. Assalamualaikum, salam sejahtera semoga tetap tercurahkan kepadamu. Warahmatullahi, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmatimu. Wabarakatuh, dan semoga Allah memberkatimu. Kata assalam itu berarti menebarkan salam. Dikuatkan oleh riwayat yang lain, al-muslimu man salima min lisani wa yadihi. Seseorang dikatakan muslim adalah orang yang mampu menjaga keselamatan muslim yang lain min lisani, dari ucapannya, wa yadihi, dan perbuatannya.
Berarti tidak ada pilihan lain ketika berbicara pada orang lain, jaga perasaan orang lain. Jangan sampai kemudian ngomong sak ngomong gatelno ati, manasno kuping. Gatelno ati, manasno kuping. Kalau kemudian ngomong sak ngomong gatelno ati, manasno kuping, itu sudah menunjukkan bahwa sesungguhnya dia tidak disebut sebagai seorang muslim. Karena yang dikatakan seorang muslim adalah man salima min lisani wa yadihi, adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim lain dari lidahnya dan dari perbuatannya. Hadirin yang berbahagia, maka sungguh mulia apa yang Rasulullah ajarkan. Ketika ketemu orang, afsus salam, tebarkan salam. Memberikan salam itu sunnah, tapi menjawabnya wajib. Pertanyaannya kenapa? Yang pertama, bahwa kita disunahkan senantiasa menebar kedamaian. Ketika ada orang yang menebar kedamaian, maka orang yang dikasih kedamaian itu punya kewajiban membalas pernyataan, ungkapan kedamaian itu dengan sebaik-baiknya. Maka inilah yang kemudian akan menimbulkan harmoni, keselarasan, keserasian dalam hidup dan kehidupan ini, tanpa membedakan latar belakang siapa orangnya. Maka inilah yang sesungguhnya di dalam riwayat yang lain, afsus salam itu termasuk dari takar kebe Allah. Ketika Allah berkehendak untuk memasukkan surga, maka salah satunya adalah orang yang suka menebarkan salam, orang yang senantiasa berjanji menebarkan kedamaian, orang yang berjanji mendoakan rahmat Allah buatnya, orang yang berjanji mendoakan kebajikan, kebaikan, ketenangan dan kebahagiaan yang diberikan pada orang lain. Maka beruntung-untungnya orang adalah orang yang senantiasa membuat orang lain merasa nyaman dan damai. Karena itulah mudah-mudahan seluruh warga yang ada di Lanut ini semuanya satu, seperti satu tubuh. Satu tubuh itu berarti tetap kompak, kokoh, lahir batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, sehingga akan menjadikan tempat ini betul-betul menjadi percikan surga yang Allah berikan buat seluruh orang-orang yang ada di komplek ini. Karena itulah mudah-mudahan dengan sholat Isya dilanjutkan dengan qiyamul Ramadan ini, Allah betul-betul menerima taqarrub kita, menerima sholat kita, menerima puasa kita, menerima bacaan Quran kita. Dan jikalau ada kekurangan, mudah-mudahan Allah menyempurnakan dengan zat Allah yang maha sempurna atas segala sesuatu yang ada di langit maupun bumi ini. Dan kita hanya pasrah kepada Allah ketika kita salah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ketika kita salah berbuat pada orang lain, maka mudah-mudahan ada kebesaran jiwa untuk meminta maaf. Tidak harus menunggu Idul Fitri nanti, tapi begitu salah, setiap salah ucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Dan sebelum tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.